Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 4 dari Profesi Pendidikan kelas PSPK 2021A izin memperkenalkan nama. Sebelumnya saya Alkamtia Mareta Rahmawati selaku siswa. Nama saya Juta Ferutupulus sebagai siswa. Saya Yeni Sofia Pupa sebagai pengajar pertama. Saya Yuli Rahmayani Hasibuan sebagai pengajar materi kedua. Baiklah, langkah selanjutnya kami serahkan kepada pengajar pertama. Kepada ini kami persilahkan. Baiklah, di sini saya share screen dulu. Baik teman-teman, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, materi kita yang pertama yaitu perkembangan teori atom. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu model atom Dalton pada tahun 1803. Jadi teori model atom Dalton ini ditemukan oleh John Dalton dan merupakan teori atom pertama yang dilandasi data ilmiah. Pokok-pokok teori dari atom Dalton ini adalah atom ini merupakan partikel zat atau materi terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi atom yang bulat ini, dia adalah bagian yang terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Lalu, atom ini digambarkan seperti bola sederhana. Dapat kita lihat, memang sangat sederhana ya. Dia hanya seperti lingkaran, yaitu bola sederhana. Lalu, model atom ini merupakan unsur yang tersusun dari atom-atom yang sama. Sedangkan senyawa tersusun dari atom-atom yang berbeda sesuai dengan unsur penyusunnya. Lalu atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Reaksi kimia di sini pada atom Dalton ada reaksi pemisah, penggabungan, atau penyusunan. Lalu kembali atom-atom itu, saya ulangi ya, jadi ada reaksi pemisahan, penggabungan, atau penyusunan. Jadi atom ini tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Jadi kelebihan dari atom Dalton ini yaitu mampu membangkitkan minat terhadap penelitian tentang atom lain. Jadi atom Dalton ini adalah atom yang pertama kali dikaji atau diteliti dan dia bisa menarik penelitian lain tentang atom. Yang kedua yaitu atom Thomson pada tahun 1897. Nah, atom Thomson ini ditemukan oleh J.J. Thomson. Jadi J.J. Thomson ini menggambarkan model atomnya. Dia menyimpulkan bahwa atom adalah bola padat yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi model atom Thomson ini seperti donat atau kismis ya, seperti donat yang ditaburi kismis. Jadi ini yang lingkarannya ini adalah roti atau donatnya itu, dan elektron-elektronnya itu diibaratkan sebagai kismis yang melekat pada sebuah roti. Baiklah, selanjutnya ini adalah model atom Rutherford pada tahun 1910. Jadi model atom Rutherford ini muncul berdasarkan eksperimen hamburan sinar alfa dari uranium. Jadi kesimpulannya adalah atom ini terdiri dari inti positif dikelilingi, nah ini dia, inti positif, lalu dikelilingi oleh elektron-elektron bermuatan negatif. Seperti tata surya, itulah contohnya itu tata surya kita. Selanjutnya adalah ini adalah gambar dari model atom Niels Bohr pada tahun 1913. Jadi Niels Bohr ini melakukan percobaan spektrum hidrogen yang memperbaiki teori atom Rutherford. Jadi teori Niels Bohr ini memperbaiki teori sebelumnya, yaitu Rutherford pada tahun 1910. Hasil percobaan Bohr ini adalah elektron-elektron mengelilingi inti atom. Nah,
Ini adalah elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ini. Ini inti atomnya. Mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, ini dia terdiri dari proton dan neutron yang disebut dengan kulit elektron yang memiliki tingkat energi yang berbeda pula. Yang terakhir ada di sini kita bahas yaitu atom mekanika kuantum pada tahun 1926. Nah, teori ini melahirkan model atom yang dia mengatakan bahwa posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jadi elektron-elektron dalam atom ini dia tidak bisa ditentukan dengan pasti. Atom mempunyai kulit elektron, setiap kulit elektron itu memiliki subkulit. Jadi ini adalah elektron misalnya. Terus dia memiliki subkulit dan subkulit itu memiliki subkulit lagi. Nah, itu adalah model atom mekanika kuantum. Baiklah, itu adalah penjelasan singkat mengenai perkembangan teori atom. Di sini saya ingin bertanya untuk teman-teman untuk memastikan bahwa penjelasan yang saya berikan dapat ditangkap oleh teman-teman. Baiklah, di sini saya ingin teman-teman menjelaskan apa itu model atom Dalton, karena ini sederhana ya. Baiklah, teman-teman yang dapat menjelaskannya, saya persilahkan. Izin menjelaskan. Baik, kepada Elkamti. Nah, untuk model atom Dalton pada tahun 1803 ini adalah model atom yang paling sederhana. Model atom Dalton ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama John Dalton, di mana ia menyimpulkan bahwa model atom ini itu merupakan bola pejal yang tidak bermuatan, dan dia juga menyimpulkan bahwa atom ini merupakan kesatuan yang terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi kembali. Demikian dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada Yeni. Ya, penjelasannya sudah bagus. Dia mengatakan bahwa atom ini memang dialah partikel yang terkecil. Menurut Dalton, dia terkecil dan tidak dapat dibagi kembali. Baiklah, untuk materi kita yang selanjutnya akan dibahas oleh pengajar 2, yaitu Yuli. Untuk Yuli, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian kita akan membahas mengenai partikel dasar penyusun atom. Perkembangan model yang didasari oleh eksperimen menghasilkan data partikel penyusun atom. Dalam partikel penyusun atom ini terdiri atas 3, yaitu proton, elektron, dan neutron. Pada proton ini dilambangkan dengan huruf P, ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886. Proton ini merupakan partikel yang berkontribusi pada muatan positif atom. Pada proton ini, dia akan memiliki muatan dengan relatif positif 1. Kemudian partikel selanjutnya adalah elektron, disimbolkan atau dilambangkan dengan E, di mana elektron ini ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Elektron adalah partikel penyusun bagian luar atom yang bermuatan negatif. Maka muatan relatif dari elektron adalah bernilai -1. Kemudian partikel yang ketiga adalah neutron, dilambangkan dengan N. Neutron ini ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Neutron adalah partikel penyusun inti yang tidak bermuatan, sehingga muatan relatif dari neutron ini adalah bernilai 0. Kemudian kita akan masuk ke dalam nomor atom dan nomor massa. Suatu atom memiliki sifat dan massa yang khas dari yang satu sama yang lain. Yang pertama adalah nomor atom, atau yang disimbolkan dengan Z. Jumlah proton dalam suatu atom itu disebut dengan nomor atom. Nomor atom merupakan ciri khas suatu unsur karena bersifat netral, sehingga jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Sehingga nomor atom juga menunjukkan jumlah pada elektron. Kemudian yang kedua adalah nomor massa. Nomor massa ini bisa ditentukan
jika jumlah proton itu dijumlahkan dengan jumlah neutron, atau jumlah neutron bisa dihasilkan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Di mana jika dalam suatu unsur, si Z-nya ini merupakan lambang suatu unsur, kemudian A adalah nomor massa, kemudian Z adalah nomor atomnya. Dari penjelasan tersebut, ada satu soal mengenai jumlah proton, elektron, dan neutron. Soal ini bisa dibahas oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin akan kita bahas nanti setelah penjelasan saya. Kemudian kita akan membahas mengenai isotop, isoton, dan isobar. Isotop ini merupakan atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Contohnya pada ketiga nitrogen ini dengan nomor atom 7, 7, 7. Namun ketiga unsur ini memiliki jumlah nomor atom yang berbeda. Mohon maaf, memiliki nomor massa yang berbeda. Pada nitrogen yang pertama dengan 13, 14, dan 15. Maka dari ketiga nomor atom dan nomor massa ini akan dihasilkan pada yang pertama dengan proton 7, elektron yang ke-7, dan neutron menghasilkan yang ke-6. Bisa dilihat selanjutnya. Isotop-isotop ini digunakan untuk menentukan massa atom relatif yang berdasarkan kelimpahan isotop dan massa atom semua isotop. Kemudian pada isoton, neutron adalah selisih antara nomor massa dengan nomor atom. Maka, isoton tidak dapat terjadi untuk unsur yang sama. Kemudian, materi yang terakhir adalah isobar, di mana isobar adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama dan adanya isotop sehingga membuat adanya isobar. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Kepada salah satu teman saya, apakah bisa menyelesaikan soal yang ditampilkan? Izin menjawab. Kepada Untuk soal pada unsur Terima kasih. Untuk soal pada unsur K, diketahui nomor massa ada 39, sedangkan nomor atom adalah 19. Maka jumlah proton adalah 19 dan jumlah elektron adalah 19. Sama dengan nomor atom. Sedangkan jumlah neutron adalah nomor massa dikurang nomor atom. 39 dikurang 19 menjadi 20. Terima kasih. Baiklah, sudah benar ya jawaban dari Juwita. Baiklah, selesai materi kita hari ini, maka saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil pembelajaran kelompok 4 Profesi Kependidikan. Kami ucapkan terima kasih.